Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya waktu yang telah kita tunggu-tunggu telah tiba. One Piece chapter terbaru yakni chapter 1092 akhirnya telah rilis di permukaan. Sehingga bagaimanakah keseruannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Judul One Piece chapter 1092 adalah insiden amukan Kuma di Tanah Suci. Pada awal chapter kita diperlihatkan Kuma yang sedang melakukan keributan di Tanah Marijoa. Para tentara yang ada di Marijoa tentunya berusaha untuk menghentikan Kuma sang tirani. Di sana Kuma menggunakan teknik Ursus Shock yang tentunya membuat pemukiman di sana hancur berantakan. Ursus Shock adalah teknik yang digunakan oleh Kuma untuk menghancurkan kelompok kru topi jerami pada Arc Thriller Bark. Dan teknik yang sama juga untuk melawan Little Ors Junior pada saat perang Marineford. Di sana Kuma berhadapan dengan Laksamana Armada Sakazuki. Akainu berkata, ini mulai jadi insiden kehancuran bersejarah. Di sana prajurit yang bertugas melindungi Marijoa melihat kejadian itu. Dan tiba-tiba kepala mereka diinjak oleh seorang Tenryubito dan berkata, kumpulan prajurit tak berguna. Hei Akainu, malam kemarin aku pesan lobster untuk makan malam. Tapi ini pertama kalinya hal ini terjadi. Apa yang akan terjadi pada pasokan makanan Marijoa? Dan dari sisi seberang ada orang yang berkata, hei kesampingkan dulu hal itu. Aku terluka. Si tirani Kuma itu dia cuma budak. Cepat eksekusi dia. Dan di sini Akainu melanjutkan pembicaraannya dengan Kuma. Hei Kuma, kalau kami tak bisa mengendalikanmu, maka aku tak bisa membiarkan orang berbahaya sepertimu bebas seperti ini. Pikiranmu harusnya sudah tak ada lagi. Orang sepertimu yang sudah seperti mati. Kemana sebenarnya tujuanmu? Akainu tanpa ragu-ragu menghajar wajah Kuma dengan teknik Hellfound yang membuat 1/4 wajah Kuma pun hancur. Mungkin ukuran hancurnya sama seperti ukuran hancur wajah Shirohige akibat serangan Akainu di Arc Marineford. Di sana Akainu berkomentar, sepertinya masih ada darah mengalir dalam darimu. Di sana Kuma langsung berlari menjauhi Akainu. Tentunya Akainu tidak tinggal diam melihat hal ini. Ia berhasil mengincar salah satu kaki Kuma. Dan terlihat Kuma bereaksi kesakitan akibat kakinya terkena serangan magma Akainu. Namun di waktu yang bersamaan, Kuma menghilang. Sepertinya ia menggunakan teknik buah setannya pada dirinya sendiri. Akainu sejenak teringat dengan obrolannya dengan Jewel Ribani beberapa waktu yang lalu, di mana ia mengatakan pada Bani bahwa pikiran Kuma tak akan pernah kembali. Kuma sendiri yang mengajukan diri untuk menjadi senjata tempur. Dan Bani menyangkal perkataan Sakazuki, mengatakan bahwa itu adalah bohong. Dia tak mungkin mengajukan diri untuk hal itu. Tidak mungkin kalau dia meninggalkanku. Sementara itu, kita balik lagi ke waktu sekarang. Orang-orang Tenryubito melihat Kuma menghilang tentunya bertanya-tanya tentang di mana keberadaannya. Dan tentunya mereka langsung menyalahkan Akainu atas akibat ini dan mencemooh Akainu. Sementara itu, Akainu memiliki kuping yang begitu tebal. Ia sama sekali tidak menghiraukan perkataan para Tenryubito. Dan Akainu berkata, sekarang kau cuma boneka yang kehilangan segalanya, termasuk tekad dan pikiranmu. Jadi kemana tujuanmu? Sementara itu, cerita berpindah ke Pulau Egghead, di mana berkat pasifista yang berhasil diambil alih oleh Kizaru, kini robot-robot makhluk laut di sana berhasil dilumpuhkan. Para pasukan armada angkatan laut berhasil menginjakan kaki di pulau itu. Dan kita juga diperlihatkan bahwa Luffy sudah dalam mode Gear Force Snakeman. Berkat kecepatan serangan Snakeman, tampak Kizaru tidak punya cukup waktu untuk mengeluarkan laser beam kepada Luffy. Dan di sini mereka berdua saling menanyakan, kenapa Luffy melindungi Vegapunk? Dan kenapa juga Kizaru ingin membunuh Vegapunk? Karena memang Kizaru tidak diberi waktu untuk mengeluarkan serangan beam. Kizaru memutuskan untuk memberikan jarak yang sangat jauh dari Luffy. Ia terbang ke langit. Di sana ia menjawab pertanyaan Luffy. Membunuhnya? Jelas aku tak mau membunuhnya.
Aku sudah lama mengenal Vegapunk, jadi tolong jangan halangi aku. Akselerasi adalah kekuatan. Dan ternyata Kizaru meninggalkan Luffy. Ia mendekati Vega Force. Kizaru dengan kaki cahayanya menyerang Vega Force dan berhasil membelahnya menjadi dua. Di sana, saat Kizaru menghancurkannya, ia sempat teringat dengan ekspresi Vegapunk saat berhasil menciptakan robot itu yang berkata, "Ini adalah robot raksasa impian umat manusia." Akibat Vega Force yang terbelah menjadi dua, orang-orang yang naik kapal Sanigo yang digenggam oleh Vega Force itu pun terlempar. Dan tentunya kapal Sunny juga terlempar. Melihat kejadian ini, Franky langsung menatap kesal wajah Kizaru. Dan di sana Kizaru bertemu dengan Bunny. Kizaru berkata, "Jadi, kau sudah tumbuh besar, Bunny. Anak-anak zaman sekarang memang cepat besar. Kau punya dendam padanya kan? Aku punya perintah untuk membunuh Dr. Vegapunk yang kau benci itu." Melihat hal ini, Bunny menyerang Kizaru. Namun tentunya Kizaru berhasil menghindar dan dia berhasil melancarkan serangan tendangan cahaya pada arah Bunny, yang mana serangan tersebut meledak di udara. Melihat kejadian hal ini, Franky berinisiatif untuk mengeluarkan serangan radikal beamnya kepada Kizaru. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba Kizaru sudah tidak ada di hadapannya. Cerita berpindah ke tempat di mana Vegapunk dan kawan-kawan berada. Di saat semua orang sedang panik dan kerepotan, ternyata tiba-tiba sudah ada Kizaru di belakang punggung Vegapunk. Kizaru berkata, "Rencana pelarianmu gagal, Vegapunk. Robot raksasa impianmu itu sudah hancur berkeping-keping." Semua orang yang ada di sana tentunya terkejut melihat hal ini. Di sini Kizaru menatap wajah Vegapunk dengan berkata, "Ini masih sulit bagiku juga. Aku tak mau mengulur ini terlalu lama." Dan tiba-tiba dari belakang, Luffy dengan mode Gear 5 raksasanya berhasil menangkap Kizaru layaknya menggenggam capung. Kizaru berkomentar, "Akhirnya muncul. Jadi ini yang diromorkan itu." Lalu di sisi lain dari mereka, robot Franco Skin bengkel itu matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah. Dan One Piece chapter 1092 selesai sampai di sini. Ini adalah chapter yang cukup menegangkan. Kita bisa melihat beberapa sat-satnya Kizaru dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Dan kira-kira hal seperti apakah yang akan terjadi pada chapter selanjutnya? Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.